Halo adik-adik, selamat datang di channel kakak Tanson Sijabat. Kali ini kita akan membahas soal-soal TPS khususnya tentang pola barisan huruf sebagai latihan dalam menghadapi UTBK 2020. Kakak doakan semoga kalian lulus di jurusan yang kalian minati di SBMPTN 2020 tahun ini. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar terus berlatih dan tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yuk soal-soalnya. Oke, langsung saja kita kepada soal yang pertama. Nah, kita perhatikan, polanya ini kan terdiri dari huruf. Kalau kamu ketemu dengan soal yang polanya terdiri dari huruf, maka kamu harus membuat urutan alfabetnya. Nah, ini bisa langsung kamu kerjakan di kertas sele-sele atau kertas soal. Sehingga kamu akan menemukan pola atau aturan yang teraturnya. Nah, contohnya seperti ini. B, C, E, G. Nah, kalau kakak perhatikan, kita buat di sini. B ini kan di urutan kedua nih. 2, sedangkan C di urutan ketiga, E-nya di 5, sedangkan si G berada di urutan ketujuh. Nah, kalau kita perhatikan, ini merupakan bilangan prima. 2, 3, 5, dan 7. Maka bilangan prima selanjutnya pastilah 11. Nah, di urutan ke-11 hurufnya apa? Berarti K kan? Maka kamu bisa menentukan hurufnya ini pasti K. Maka jawabannya adalah D. Paham ya? Oke, kita lanjut kepada soal yang kedua. Kita buat A, H, F, M, K, R, dan P. Nah, kita tentukan ini urutan hurufnya. A itu 1, kakak buat ya. A itu 1, H itu 8, F itu 6, M itu 13, K itu 11, R itu 18, dan P itu 16. Nah, kita mau cari ini huruf selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan, 1 ke 8 itu tambah 7. Sementara 8 ke 6 itu kurang 2. 6 ke 13 itu tambah 7. 13 ke 11 berarti kurang 2. Nah, kita hampir ketemu nih polanya. Ini tambah 7, ini kurang 2. Nah, pasti selanjutnya pasti di sini tambah 7. Nah, 16 ditambah 7 itu berapa? 16 tambah 7 kan 23. Nah, huruf di kedua 3 itu apa? Nah, kita perhatikan huruf kedua 3 ini adalah W. Nah, berarti paham ya? Maka jawabannya ini adalah A. Oke, kita lanjut kepada soal yang ketiga. Kita buat di sini G 2X, J 4F, M 8T, kemudian ini yang mau kita cari, dan terakhir adalah S 32P. Nah, kita perhatikan dulu angka-angkanya nih. Di sini 2, 4, 8, dan 32. Nah, berarti ini sama-sama kali 2 nih. Berarti 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Berarti kita kali 2 8 ini, maka ini nanti pastilah 16. 16 kita kali 2 pasti 32 ya. Nah, berarti kita udah ketemu nih di sini 16. Maka kalau kita perhatikan pilihan jawabannya, berarti ini ada pilihannya adalah B, C, dan E. Berarti D dan A ini salah nih. Nah, sekarang kita perhatikan huruf di sini G-nya. Huruf pertamanya di sini G. Nah, kalau kita buat G ini, kita perhatikan G ini berada di urutan ke-7. Nah, G ini di 7, J ini berada di 10. Paham ya? Sedangkan M ini berada di 13. Sedangkan yang ini, S ini berada di 19. Yang mau kita cari di sini. Maka kita perhatikan 7 ke 10 ini kan tambah 3 nih. Tambah 3, 10 ke 13 juga tambah 3. Maka ini pastilah tambah 3. Maka ini pasti 16. 16 kita tambah 3, pasti hasilnya 19. Nah, huruf di urutan ke-16 itu apa? P kan? Nah, berarti di sini pasti P 16. Nah, maka jatuh pada pilihan B dan C. Berarti E ini salah ya. Karena di sini Q. Nah, sekarang kita pilihannya B dan C. P16R dan P16S. Nah, kita perhatikan huruf berikutnya. Di sini X, V,
dan di sini T, dan ini P. X ini kita perhatikan berada di urutan ke 24. V ini berada di urutan ke 22. T ini berada di urutan ke 20 dan P ini berada di urutan ke 16. Nah, kita perhatikan 24 ke 22 ini kan kurang 2 nih. 22 ke 20 kurang 2, ini pasti dong kurang 2 juga, dan ini kurang 2. Nah, 20 dikurang 2 berarti itu berapa? 18 kan? Maka ini pasti adalah P, 16, 18. Nah, urutan huruf ke-18 ini apa? Kita perhatikan, di sini adalah R. Maka jawabannya adalah P, 16R. Maka hasilnya adalah B. Oke, kita masuk kepada soal yang keempat. Kita perhatikan FK27, LK64, RW125, dan selanjutnya kita disuruh menentukan. Nah, kalau kakak buat, berarti LK27 di sini adalah, kakak buat ya, berarti di sini kita perhatikan dulu angkanya. Di sini adalah 27, di sini 64, di sini 125. 27 ini, itu kan sama dengan 3 pangkat 3. 64 itu 4 pangkat 3. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Maka angka terakhir di sini nanti pastilah 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 pangkat 2, 36 dikali 6. Maka kalau kita kalikan, ini kita dapat berarti di sini 6, ini 3, 6 kali 3 18, ditambah 3 berarti 216. Maka di sini pastilah 216. Nah, kita perhatikan angkanya. Nah, berarti ini A mungkin benar ya, C dan D juga mungkin benar. Nah, kita perhatikan. Huruf pertamanya di sini F. F ini berada di urutan ke-6. Nah, kakak buat 6. L-nya ini berada di urutan ke-12. L-nya ini 12. Sedangkan R-nya ini berada di urutan ke-18. Nah, kalau kita perhatikan 6 ke 12 ini kan tambah 6. 12 juga tambah 6. Maka 18 juga pasti ditambah 6. Itu hasilnya adalah 24. Nah, huruf ke-24 itu apa? Huruf ke-24 itu adalah X. Nah, pastilah ini X 216. Nah, berarti kemungkinan jawaban adalah C dan D. Berarti ini salah. Nah, ini juga salah tadi ya. Berarti kemungkinan jawaban adalah C dan D. Nah, kita perhatikan huruf keduanya sekarang. Nah, huruf keduanya adalah K. K ini berada di urutan ke-11. Sedangkan Q ini berada di urutan ke-17. Dan W berada di urutan ke-23. Nah, kalau kita perhatikan, berarti ini kan tambah-tambah 6 nih. Sama-sama tambah-tambah 6 nih. Berarti ini pasti tambah 6, maka huruf ke-29. Nah, huruf ke-29 itu apa, Kak? Sementara di sini sampai 26. Nah, kamu bisa mengulang lagi, kembali ke semula. Berarti ini 26, ini menjadi 27, ini 28, ini 29. Kalau kita ulang, berarti 1 sampai 26, kemudian 27 kembali lagi ke A. B jadi 28, C jadi 29. Maka ini adalah XC 216. Paham ya? Maka pilihan jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut kepada soal yang terakhir. Kita perhatikan WXCD, UVEF, STGH, dan QRIJ. Nah, kalau kakak buat, ini berarti hasilnya kita bisa lihat dua huruf terakhir ini. Nah, di sini CD, EF, GH, dan IJ. CD, EF, GH, IJ, KL dong. Kira-kira paham ya? Maka kita sudah ketemu dua huruf terakhir. Nah, kita perhatikan. Di sini WX, UV, ST, dan QR. Nah, kalau kita perhatikan, W ini kan di urutan ke-23. Berarti kakak buat di sini 23. X-nya ini berada di urutan ke-24. Sedangkan U ini berada di urutan ke-21 dan V itu 22. S ini berada di urutan ke-19 dan T berada di urutan ke-20. Q ini 17 dan R 18. Nah, kita perhatikan. Berarti di sini 23, 24, 21, 22, 19, 20, 17, 18. Berarti ini pasti 15, 16. Paham ya? Karena di sini kalau kita perhatikan, 23, yang pertama huruf pertamanya ya, kita perhatikan. Ini kurang-kurang berapa? Kurang-kurang 2 kan? Nah, 23 ke 21 itu kurang 2. 21 ke 19 itu kurang 2. 19 ke 17 juga kurang 2. Pastilah 17 ke sini itu kurang 2 sehingga hasilnya 15.
Sementara 24, kedua-dua juga kurang 2. Dua-dua juga kurang 2, sehingga jadi 20. Ini juga kurang 2. Maka ini pasti kurang 2, sehingga hasilnya adalah 16. Nah, huruf ke-15 itu apa? Kita perhatikan. 15 itu O, sedangkan 16 itu P. Maka ini pasti OP. Sehingga jawabannya adalah OPKL. Maka jawabannya adalah C. Kira-kira paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.